Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, musibah pikirannya putek, hatinya cupet, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjadi cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai Tuhan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa. Pada malam hari ini Al-Fakir ditemani gestar kita, yaitu Melati Keraton, Mbak Melati Keraton. Mudah-mudahan Mbak Melati Keraton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, ya, kehidupan yang normal dan bahagia, tohiron wal batinan. Tidak cuma tohirnya saja tapi batinnya juga, karena banyak orang terlihat fisiklinya bahagia tapi ternyata batinnya tidak. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah. Begitu Mbak Melati. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang sangat langka. Pak, pusaka langka saja itu sudah sangat susah dicari, dan ini ada depannya sangat langka. Kalau sangat langka berarti itu item rare. Apa itu? Limited edition. Seperti itu ya. Nah, dapur pusaka apa Mas Eko? Mas Eko, nanti saya akan membabar dapur pusaka yang dulu saya pernah tahun berapa ya, sekitar tahun 2016an saya dapat dapur keris itu. Terus kemudian dimahari oleh orang Semarang, yaitu Bos Aluminium. Dulu dia bikin lemari-lemari aluminium. Ya, dulu tak jual, kalau pada masa itu mungkin murah ikutnya, karena dapur itu sampai sekarang pun saya baru ketemu lagi ini. Ya, berarti dapur itu tergolong dapur yang sangat langka dan kenyataannya memang susah. Dapur itu adalah dapur look 1. Orang kebanyakan babar look 1 adalah dapur apa? Nah, look kan taunya orang babar look 3, look 5, look 7, 9, 13, seperti itu. Look paling tinggi 13, Mbak Melati. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan babar tentang makna filosofi dari dapur look 1. Dapur apakah itu? Yaitu dapur keris sengkol. Jarang sahabat Pusaka Jawa ya, dapur keris sengkol jarang sangat ditemukan karena memang kelangkaannya. Dan kedua, kenapa dapur keris ini sangat langka? Karena di bagian gandiknya itu diukir dengan 2 buah stilasi gambaran manusia. Itu lebih antik lagi sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin Mbak Melati. Mbak Melati bagian ngambilin, bagian asisten biar tahu. Karena Mbak Melati pengen belajar tentang ilmu Tosan Aji. Mbak Melati perlu ketahui bahwasanya Tosan Aji harus tahu kalau mau belajar tentang Tosan Aji. Tosan artinya apa? Tosan artinya itu dimuliakan. Tosan itu besi. Aji itu dimuliakan, jadi besi yang dimuliakan. Betul. Karena dalam prosesnya itu memakai ritual dengan doa, baik dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dengan puasa. Seperti itu. Tidak sembarangan dibikin. Tidak sembarangan, karena kalau sembarangan, istilahnya mungkin kalau di pusaka itu ada ruhnya, ada doa-doanya. Jadi bisa sumambrah apa ya? Kecipratan, kalau bahasa orang Jakartanya kecipratan. Doanya untuk jadi orang kaya, ya kecipratan jadi orang kaya, seperti itu ketika memiliki pusaka itu. Doanya untuk ketentraman, ya kecipratan untuk ketentraman. Tafaulan.
nek wong orang Sunda bilang. Kita ambil bila pusakanya sahabat pusaka Jawa. Pusakanya cukup pendek. Ini nanti kita ukur ikutnya jimatan atau patrem. Nanti saya jelaskan ke Mbak Melati bahwasanya keris itu ada yang keris normal, yaitu ukuran 30 ke atas sampai dengan sebelum 40 cm itu normal. 37 38. Kalau di atas 40 cm keris sorok namanya. Di bawah 30 cm keris patrem. Biasanya keris patrem itu yang pakai adalah perempuan dulu. Perempuan. Nggak terlalu berat gitu. Pendek. Oke. Terus kemudian keris patrem juga lebih dipakai untuk sisi tuahnya saja. Kalau di bawah 20 cm, 15 cm seperti ini jimatan. Dipegang, dibawa pulang buat temen, buat jimatan. Jalan, buat ya, teman jalan. buat temen jalan. Kalau sekarang ada dua temen jalannya ATM, handphone, handphone juga. Kalau nggak pakai handphone, keter. Ya, sahabat pusaka Jawa, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, lupa matiin itu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Sahabat pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Warongkonya ini adalah warongko sandang walikat. Warongko sandang walikat adalah warongko paling tua. Karena di ukiran candi-candi warongkonya seperti ini. Orang ketika menyengkelat keris di sini, ini warongkonya seperti ini. Konon kalau tidak salah dari dulu ada seorang Cina yang datang ke Mojopahit, itu namanya Mahuan kalau nggak salah, memberikan contoh bahwa anak-anak kecil pun mereka membawa keris. Umur 3 tahun anak-anak kecil membawa keris seperti kayak pisau belati, tapi dengan warongko seperti ini, namanya warongko sandang walikat. Orang Bali bilang warongko kojongan, ya, Bali Jawa Timur bilang ini warongko kojongan. Jadi warongko sandang walikat kenapa banyak orang pakai, karena bisa dimasukkan ke sini dibawa teman jalan, itu nggak nyangkut. Beda dengan warongko yang gini, yang ladrang, yang solokan. Kalau di ini kan nyangkut ya, ini tidak. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin sudah dibahas tentang pembukaan lolos pusaka ya. Maksudnya bagaimana. Sekarang kita lihat Mbak Melati, ini adalah dapurnya, kerisnya. Orang sekilas ini mungkin taunya look 3 sahabat pusaka Jawa. Tapi kalau sahabat pusaka Jawa cermati, ada keanehan pada bilah pusaka ini. Coba. Oke ya. Mungkin orang bilang ini look 3. Sekarang Mbak Melati, saya ambil keris look 3 yang jimatan buat pembanding. Beda tidak? Ah. Atau yang gini. Oke. Oke. Di depan sini. Enggak, berdiri saja. Oke. Kita hitung. Ini look 3. 1, 2, 3. Ini 1 ke atasnya lurus. Beda nggak? Dari depan sini penampilan looknya sudah berbeda. Kalau ini ke dalam, ini ke depan. Bener nggak? Ini kan cekungan cekung ke dalam kan? Ini ke depan. Bener tidak? Kita ambil yang lebih besar buat pembanding. Pegang Pak Melati. Oke. Lebih jelas lagi. Ini di depan, ini ke dalam. Bener? Berarti ini yang di depan harusnya kan kayak gini. Begini kan? Berarti ini posisinya dibalik nih. Iya kan? Oke ya. Ini look 3 sahabat pusaka Jawa. Ini look 3 nih. 1, 2, 3. Kalau ini cuma 1. Ini adalah dapurnya dengan gandik yang lugas. Ini sebetulnya gandik lugas, cuman diukir oleh stilasi gambar manusia yang sedang berdoa, yang sedang bertapak duduk. Kemudian di sini ada pejetan. Ya, kemudian juga di sini memakai greneng. Ini adalah dapur keris sengkol. Dapur keris sengkol tampilannya aneh, sahabatku saya. Dapur keris sengkol keris yang sangat langka. Dan ini yang menambah langka, di sini ada 2 orang sedang berdoa. Orang bilang putut kembar. Atau orang bilang umyang. Nah, ada tangannya ada ya. Oke ya. Coba diamati Mbak Melati. Ya, di sini duduk, ini juga duduk.
Jadi ini adalah dapur keris Sengkol, bukan dapur keris look 3, sahabat Pusaka Jawa. Ini dapur look 1. Ya, nanti kita bicara tentang keris Umyang dengan ciri-ciri keris buatan Empu Umyang bagaimana sih menurut literatur buku-buku kuno. Ya kan? Kita belajar juga kan dari manuskrip yang lama, dari buku-buku yang lama, ciri-ciri dari Empu Umyang bagaimana, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur bilah pusakanya. Ya, Mbak Melati harus tahu, tadi sudah saya sampaikan, ukuran keris di atas 30 keris normal, di bawah 30 keris patrem. Ini adalah 30. Berapa panjangnya Mbak Melati? 23 cm, berarti ini ikutnya keris patrem. Patrem ada yang bilang panggonan yang tentrem. Tempatnya tentram. Apa itu? Hati yang tentram. Wih, cici. Hati yang tentram karena apa? Kalau perempuan Duit. ditanya karena Duit. Bisa ketebak. Duit dong urusannya mumet lah ya. Jadi keris Sengkol mempunyai ciri-ciri adalah looknya 1, sahabat Pusaka Jawa. Ini looknya 1. Looknya cuman ini saja, ini 1 ya. Kemudian gandiknya lugas ya. Ini gandiknya lugas. Gandiknya cukup panjang ini sampai ke sini ya. Kemudian juga ini memakai pejetan dan juga memakai geneng. Ya, jadi ini kalau orang bilang berarti ini keris Sengkol putut kembar karena di sininya ada putut kembar. Putut itu ada yang bilang itu adalah murid. Seorang murid atau seorang pertapa. Dulu kan sebelum era Muslim masuk, kerajaan Muslim kan banyak orang bertapa seperti itu kan. Nah, ini juga kalau dibilang ini sedang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memanjatkan hajatnya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah New Gen. Kemudian untuk looknya ini adalah look kembar. Pucukan bilah itu ada 6. Ini pucukan bilah itu ada 6, yaitu 1 Nyujen, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, Ambu Tutumo, Nugi Benetet, dan Ngumyang. Kemudian look itu ada yang look hemet-hemet. Itu look yang nggak kelihatan samar. Ada yang look kembak seperti ini, ada yang rengkol. Yang looknya kayak gini, ngeluk banget, itu rengkol. Ya, ada yang sarpong langi, ada yang sarpong nyander, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini ikutnya adalah gonjo apa, Mas O? Ini kalau kita lihat secara seksama hampir seperti gonjo uwung, tapi juga di belakangnya agak panjang. Ya, ini adalah gonjo sebitrontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo khas ini. Ya. Ini sahabat Pusaka Jawa ya. Gonjonya kalau diamati itu seperti mendatar, berarti seperti gonjo wuwung. Tapi di bawah sini agak-agak turun. Ini saya lebih cenderung kepada gonjo sebitrontal. Gonjo juga banyak. Ada gonjo wilut, sebitrontal, wuwung, kelap lintah, gonjo sepang, seperti itu. Nanti tak jelasin. Kalau Mbak Melati sering ikut podcast saya, nanti paham. Tapi perjanjian ya. Perjanjian loh. Apa itu? Nggak boleh bikin channel itu sendiri. Nggak boleh dibaca ya? Nggak boleh, karena kalau Mbak Melati bikin channel YouTube sendiri itu bukan beli kerisnya, yang ada nanti nginboxing rayu-rayu ya. Nggak boleh. Bener nggak sama Pusaka Jawa? Podcastnya Mbak Melati yang pertama, nah ini baru seger, nah ini cantik, aduh ruwet ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini sersan ya, artinya ketika kita memberikan satu edukasi biar kita masuk, jangan terlalu seperti guru dengan murid, dengan bercanda seperti ini. Takutnya malah membosankan. Betul, takutnya malah membosankan. Ini masih kaku karena belum tahu materi-materi, jadi mau nanya apa bingung. Iya. Dan nggak ada briefing sama sekali. Nggak ada briefing. Nggak ada baca skrip, nggak ada briefing. Pokoknya ini gurunya agak kejam ya. Makanya harus simpan betul-betul di dalam isi kepala ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa,
Sekarang kita bahas tentang pamornya, ya. Pamornya cukup istimewa. Pamornya ada di sini. Mbak Melati sudah tahu pamor ya? Sudah. Pamor adalah doa dan harapan sang empu, ya, yang dilambangkan pada bilah pusaka dengan bahan batu meteor. Iya. Pamor itu berasal dari batu meteor. Makanya kenapa Tosan Aji itu kok sangat istimewa, karena materialnya itu dari langit dan dari bumi. Disatuin. Betul, dari bumi ada dua komponennya, yaitu baja dan biji besi. Kemudian dari langit batu meteor dijadikan satu. Makanya ada yang bilang ibu Bopo Angkoso, ibu bumi pertiwi, seperti itu. Nah, ini penyatuan dua bahan dari langit dan bumi, ya. Makanya ini spesial untuk Tosan Aji, itu spesial. Kemudian pamornya di sini kita lihat sahabat pusaka Jawa, ini ada garis cuman sini satu, srit, ya. Garis ini biasanya tebalnya sekitar berapa mili? Bisa 0,3 mili dan panjangnya bisa 4 cm sampai 6 cm. Ya, sahabat pusaka Jawa, di belakangnya pun sama. Ini adalah pamor seperti huruf di hijaiyah, huruf apa? Alif. Nah, ini adalah pamor alif, sahabat pusaka Jawa. Pamor alif tergolong pamor rekan atau yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor alif tergolong pamor titipan. Pamor titipan biasanya digarapnya setelah setelah krismus sudah jadi, kemudian dikasih lubang, baru dimasukkan biji pamor di tempat. Jadi, pamor alif adalah, ada yang mengatakan pamor alif adalah pamor sada salur yang putus. Kalau garisnya lurus ke atas, kenapa? Ya, silakan ambil minum Melati. Yang putih ya, yang bening. Kenapa? Oh, ada. Itu harus diumpetin mereknya. Oh, nggak mereknya boleh. harus Iya. diumpetin, iya. Saya gunanya asistennya begini, nggak usah, nanti ada di sana saja minumnya. Ya, jadi ini adalah pamor alif, sahabat pusaka Jawa, ya. Pamor alif, Gini. ya. Pegang, kasih ke depan. Garisnya ini dikasih unjuk. Saya minum ke belakang. Ini garisnya nih. Ya, dah. Dah. Oke. Sebagian pecinta keris beranggapan, ya, sahabat pusaka Jawa, pamor alif itu mempunyai tuah agar si pemilik itu mempunyai iman yang kuat dan tebal. Ya, seperti itu. Jadi untuk memperkuat iman sehingga dia tidak gampang tergoda. Godaan orang kan banyak nih. Pertama, maaf ya, main judi, main perempuan, minum, kemudian apa, maling, Banyak lah. banyak, molimo, kalau orang Jawa bilang molimo. Terus kemudian membunuh, Iya. 5, molimo, Mabuk, perempuan, ya. Judi. judi. Mada, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, jadi pamor alif diciptakan dengan doa-doa agar si pemilik itu mempunyai kekuatan iman yang untuk mempertebal iman dia, apapun agamanya. Karena pada dasarnya mungkin agama kan mengajarkan kebaikan, iya kan? Kayaknya setiap agama Mengajarkan artinya hampir mengajarkan kebaikan, seperti itu kan? Tidak mengajarkan yang tidak baik, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian pamor alif ini cocoknya dipakai untuk siapa saja. Pamor alif cocok dipakai untuk semua orang, dan pamor alif ini tidak pemilih. Artinya entah itu pedagang, entah itu pegawai, entah itu apalah, astronot dan lain sebagainya, pengacara, bisa. Itulah keistimewaannya. Keistimewaannya pamor alif, ya. Kemudian pamor alif juga jarang kita temui pamor alif, jarang, Mbak Melati. Sekarang kita bahas tentang umyang atau stilasi manusia yang sedang duduk, sedang berdoa di sini. Ini ada ceritanya. Apa
itu? Oke. Sambil dilihat. Jadi pada era kerajaan Pajang itu ada empu namanya Empu Kodok. Nama lainnya adalah Empu Galeng. Empu Kodok itu ketika membuat satu bilah pusaka itu lebih seneng di pematang sawah, di tengah-tengah. Kalau di Jawa namanya galeng, makanya Empu Kodok juga disebut Ki Galeng. Empu Kodok ya Empu Galeng. Pada satu saat itu Sultan Hadiwijaya, karena dia mengabdi di kerajaan Pajang, ya, kerajaan Pajang itu akhirnya ngetes, minta dibikinkan pusaka dalam satu malam. Akhirnya jadi paginya jadi diteslah kepada narapidana, ya, ditorehkan kerisnya. Kemudian si narapidana itu ngeromet, ngomong tidak beraturan, bahasa Jawanya ngomyang, kayak orang gila. Makanya karena keampuhan keris itu, Empu Kodok atau Empu Galeng dijuluki Empu Umyang. Berasal dari kata ngomyang, ngomong nggak beraturan, akhirnya ngomyang umyang. Kalau di dapur keris dengan dapur keris yang dua seperti ini ikutnya dapur putut kembar. Tapi orang sudah jadi kebiasaan orang mengatakan ini dapurnya umyang. Padahal umyang itu nama julukan empu karena tuahnya. Yang tadi ditorehkan orangnya menjadi kayak orang gila, ngomong tidak beraturan, ngumyang. Seperti itu Mbak Melati. Jadi ketika bicara tentang Tosan Aji, kita akan tahu sejarah. Ya. Nah, kerajaan Pajang sendiri tergolong kerajaan yang tidak begitu lama umurnya. Sekitar 75 tahun. Makanya keris-keris buatan, entah itu keris, pedang, tombak, buatan Pajang itu nilai ekonominya lebih tinggi. Karena apa? Semakin jarang produk tertentu di pasaran, pasti harganya hukum ekonomi seperti itu. Ya benar. Nah, semakin sulit didapat maka harganya semakin tinggi. Seperti itu. Jadi Mbak Melati udah paham kalau ekonomi. Masalah ekonomi. Apalagi duit. Apal ya duit ya? Apal. Warna biru, hijau, 20.000. Yang nggak mau tahu warna abu-abu. Oh, 2.000. Buat bayar parkir ya? Parkir aja masih coklat loh kadang. Aduh, goceng ya? Iya. Ngeri kali nih Mbak Melati bayar parkirnya pakai goceng. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Nah, dapur putut kembar ini atau orang bilang umyang itu sebagian pecinta keris beranggapan mempunyai tuah atau angsar. Mempunyai tuah atau angsar itu orang yang mempunyai putut kembar ini biasanya kalau orang mencuri barang yang punya pusaka ini, itu nanti disuruh mengembalikan. Direp-rep tahu? Enggak. Direp-rep itu seperti dimimpikan, suruh balikin itu. Kalau enggak nanti dia gila. Bahkan orang yang sama dengan orang yang berhutang, punya hutang dengan orang yang punya pusaka seperti ini, dia nanti gelisah. Seakan-akan dalam mimpi si sohibul ini yang punya pusaka ini, sohibul keris itu datang, kamu punya hutang sama saya, cepat dibayar. Makanya kadang ada satu pendapat masyarakat akhirnya dia dibilang nyupang atau punya nyipri, padahal biasanya dari tuah keris itu, dari doa si empunya. Betul. Itu tadi padahal ya. Dan biasanya kalau untuk keris-keris umyang seperti ini itu ada hari-hari tertentu untuk melakukan sesaji. Biasanya pada hari Selasa, tapi ada rangkapnya, saya rahasiakan. Rangkapnya biasanya juga pakai cacahan ati ayam mentah. Ati ayam yang mentah dicacah, dicacah. Tahu, dipotong kecil-kecil. Kemudian kemudian ini diukup, pakai dupa diukup atau pakai minyak. Kan seperti itu kalau yang mau pakai begitu, saya sih enggak. Seperti itu. Ya. Tergantung orang. Betul, karena begini Mbak Melati. Jadi artinya gini, karena setiap orang pecinta Tosan Aji kan dari awal kemarin udah disebutin kan, ada yang suka antikanya, ada yang suka tentang isinya, ada yang suka isi dan antikanya. 3 itu. Nah, Anda mau suka yang mana? Oke.
tadi bicara tentang umyang atau orang bilang empu kodok atau Ki Galeng, ya kan? Pada era zaman kerajaan Pajang, rajanya adalah Sultan Hadiwijaya. Tahu Sultan Hadiwijaya siapa? Sinetronnya terkenal. Sultan Hadiwijaya itu adalah waktu kecilnya namanya Raden Mas Karebet. Ingat nggak? Raden Mas Karebet itu orang yang mengalahkan buaya di dalam sungai Pipi. Ayo, ingat nggak? Enggak, kakek nonton Korea nih. Itu adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir itu baru kenal ya. Nah, ya. itu Joko Tingkir setelah menjadi raja sebutannya Sultan Hadiwijaya. Seperti itu. Makamnya di Kota Gede ada, tapi wallahu alam benar tidaknya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya kan, mungkin di daerah Pajang juga ada kan seperti itu karena banyak. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Terus kita bahas tentang ternyata sahabat Pusaka Jawa ini pamornya ada 2. Kalau pamornya ada 2 itu berarti Dwi Pamor. Coba lihat di bagian gonjok sini ada garis horizontal. Coba didekatkan ke sana, ke kamera Mbak Melati. Ke sana, kedekatkan. Tapi ini karena udah tua banget ya. Tapi kelihatan. Ini sudah tua banget. Coba lihat. Ini garansi sepuh sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini. Kelihatan ya garisnya ya. Nah, sebentar. Tuh. Kelihatan ya. Itu ngebayang. Adalah pamor. Ngebayang banget. Dah terlihat. Ngebayang. Udah nggak apa-apa, udah. Pemirsa kita udah tahu. Ini adalah pamor kendit mimang. Pamor kendit mimang mempunyai ciri-ciri adalah posisinya ada di gonjo dan garisnya horizontal cuma 1. Kalau garisnya banyak namanya pamor Mas Kumambang. Ini kendit mimang. Tuah atau angsar dari pamor kendit mimang agar si pemiliknya tidak kena pencurian atau dicuri. Makanya banyak keris-keris yang dengan pamor kendit mimang sebagai penunggu rumah. Entah itu kadang ketika mau dicuri bentuknya ada orangnya berdiri, entah itu bentuknya harimau, atau entah kadang terlihat seperti hutan ataupun seperti kabut rumah itu. Jadi orang itu bingung. Itu jadi keris ini sangat istimewa, dapurnya sangat langka, yaitu keris sengkol look 1, kemudian memakai stilasi 2 orang sedang berdoa, yaitu putut kembar, pamornya pun Dwi Pamor. Jadi kalau bicara nilai ekonomi susah, karena main di antik kan semakin langka barang tersebut ketika memilikinya ada prestis tersendiri. Iya. Orang bagi yang mengerti ya. Bagi yang mengerti. Bagi yang mengerti dan memahami. Apalagi di sini ada doa-doa yang terselubung, yang tersemat pada gila pusaka ini dengan lambang tadi kembar agar orang yang berhutang pada dia tidak nyaur-nyaur, dikejar-kejar, dimimpiin supaya mengembalikan. Orang yang mencuri barang curiannya dia pun sama, disuruh mengembalikan. Jadi hampir sama. Di sini juga di pamor kendit mimang agar tidak terjadi kecurian. Dia punya barang dicuri. Seperti itu. Jadi seperti penangkal lah ya, buat penangkal kejahatan lah. Betul ya. Oke. Sekarang kita lihat besinya. Kalau kita lihat dari besinya, sahabat pusaka Jawa ini ya. Ini besinya urat-uratnya seperti ada pasir malelanya. Pasir malela itu seperti ini. Ya, seperti bintang-bintang di langit, kelip-kelip ya, betul nggak? Ada nggak? Ada kristal mengkilat, bener nggak? Kristal mengkilatnya membayang pada bilah permukaan. Iya. Warnanya hitam kebiruan, penampilannya berkesan akas dan kering. Ini adalah besinya besi walulin. Besi walulin mempunyai tuah atau angsa, dihormati banyak orang. Nah, nanti kita rangkum. Kalau sudah kita bahas besi, pamor, dapur, iya kan? Nanti kita jadikan satu. Doa dan harapannya empu apa sih? Karena begini, empu itu membuat pusaka biasanya. Kalau dia mempunyai satu wangsit, dia bikin sendiri. Tapi kebanyakan empu itu membuat pusaka berdasarkan pesanan orang tertentu. Umpamanya Mbak Melati, saya empu datang. Saya itu pengen usaha saya lancar, tapi saya juga punya nilai protek aman. Dan juga saya juga double seperti itu. Nah, sang empu pun memikirkan akhirnya oke, kamu dengan hitungan seperti ini kamu cocoknya
pakai keris yang seperti seperti ini. Seperti itu. Nanti next time kita akan membabar satu bilah pusaka banyak ini yang di sini belum dibabar. Nah, tapi satu persatu sahabat pusaka Jawa ya. Nah, kemudian ini besi namanya besi walulin ya, dengan ciri-ciri besinya warnanya agak kebiruan, kemudian seratnya seperti ada pasir marela mengkristal, mengkilap kristal membayang pada permukaan ya. Ini tuahnya adalah agar dihormati banyak orang dan cocok untuk beternak. Jadi orang yang umpamanya nih berternak kambing lah, lele, ikan lah, entah ikan apa saja ini cocok. Karena ada yang tidak cocok. Jadi semakin kita mengenal bilah pusaka, maka semakin kita akan tahu kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai sahabat pusaka Jawa punya pusaka tapi tidak tahu. Itu namanya kecuali kalau memang dia suka antikannya saja. Dia suka seninya. Tapi kalaupun suka dengan antikannya saja, Mbak Melati, dia harus tahu material besinya, memahami ini besinya besi ini, supaya nggak gampang ditipu ya. Betul. Jadi, nanti beli yang mahal nggak taunya ini barang prosesan, barang baru diproses pakai cairan kimia terlihat lama. Banyak. Ada juga barang baru dari bahan-bahan yang lama dibikin keris baru, akhirnya namanya bahasanya keris remposan. Jadi harus teliti. Kalau umumnya beli pusaka ternyata ada kayak gini seperti ini sahabat pusaka Jawa, ini di sini kemakan bilah sedikit, ya kan? Ya. Jadi ini bukan memang desain dari awalnya. Tidak, ya? Itu karena korosi, saking tuanya ya. Seperti ini, itu. Yang ini. Iya. Ada kayak bekas apa ya? Sompel sedikit lah. Iya. Ya wajar, tapi ikutnya juga bagus ya, sahabat pusaka Jawa. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bicara tentang tangguhnya. Tangguh itu estimasi bahasa Indonesia. Tangguh itu singkatan dari tak sengguh bahasa Jawa. Iya. Tak sengguh itu tak kira-kira. Dengan ciri-ciri, karena setiap kerajaan mempunyai garap dan ciri-ciri masing-masing. Sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, ini adalah looknya yang kemba. Kemba itu tidak begitu rengkol. Oke. Kemudian besinya yang ngodol dan garingsing. Ngodol itu kayak kering, kasar gitu ya, garingsing. Kayak berpasir gitu ya. Pamornya sawetu-wetu nek. Artinya pamornya semau-maunya keluarnya. Iya kan? Ini ikutnya, dan dari bawah sini dengan ukuran kecil yang kecil. Ini kan ukurannya kecil sahabat pusaka Jawa. Dengan ukuran kecil seperti ini, tapi di sininya agak besar. Ini estimasinya adalah tangguh pajang. Biasanya tangguh pajang ini di bagian soal-soal sini agak besar, ke atasnya agak kecil lagi, dan dia kembang. Nah ini ikutnya, dan juga kalau dilihat dari gonjoknya, ini juga mencirikan gonjok dari gonjok tangguh pajang. Jadi tangguh pajang. Kemudian kalau kita tadi bicara bahwasanya empu kodok atau Ki Galeng atau empu umyang, orang-orang tahunya umyang, itu hidup di era zaman kerajaan Pajang. Sekarang kita bahas, apakah ini garap empu Pajang, empu kodok atau Galeng atau empu umyang? Pastikan di buku-buku literatur atau manuskrip-manuskrip tentang pusaka ada ciri-ciri dari garap empu umyang atau empu kodok atau empu Galeng. Berdasarkan dari manuskrip adalah gonjonya itu mendatar. Coba, kalau dipikir-pikir ini hampir mendatar, coba dikedepankan Mbak Melati. Walaupun di bawahnya agak turun sedikit, tapi kalau secara seksama hampir mendatar. Ya. Kemudian sirah cicaknya agak pendek, tetapi meruncing pada ujungnya. Sirah cicak ini, Mbak. Ini. Oh, ini ya. Ini kan pendek. Ini ya. Sirah cicaknya agak pendek tapi meruncing. Kita lihat di sininya, runcing. Benar nggak? Ya. Kemudian bilahnya berukuran sedang. Ada yang mengatakan bilahnya berukuran sedang, kemudian juga tidak terlalu membungkuk. Artinya bagaimana? Tidak condong leleh atau lawung, orang bilang. Biasanya kan ada yang begini. Nah, ini tidak membungkuk. Kemudian yang menjadi ciri khas lagi adalah di look bagian pertama itu aneh. Nah, biasanya look itu ke sini ke dalam, sahabat pusaka. Ini ke depan seperti orang kekenyangan.
ini seperti orang kekenyangan. Biasanya kan look ke sini. Look kan ke dalam nih. Kalau ini ke depan. Benar nggak? Benar ya? Ya, kalau ini kan ke dalam sini. Ini ke depan. Yang ini malah ini malah di sini, di belakang. Di belakang. Ya kan? Benar nggak? Oke. Ya. Bentuknya aneh, membentuk seperti orang kekenyangan. Karena look ini berbentuk seperti orang kekenyangan, maka di bagian ujung bilanya itu mendongak, tidak ke depan. Mana ya? Ambil keris lagi. Harusnya disiapin dulu. Seperti ini. Ya. Coba. Looknya beda ya. Ini kan ke sini ke dalam. Ini ke depan. Benar nggak? Seperti orang kekenyangan, perut kekenyangan tergedut. Bener nggak? Iya. Oke ya, jadi ini terus karena ininya ke ini maka dia mendongak. Jadi kalau menurut perkiraan saya ini salah satu ciri dari keris Empu Umyang atau Ki Kodok atau Ki Galeng, dan ini diciptakan Mbak Melati Keraton ini hanya diambil sisi tuahnya saja atau sisi angsarnya saja. Ini keris istimewa. Begitu. Jadi diambil sisi tuahnya saja atau sisi manfaatnya saja, tidak untuk sebagai senjata raket atau senjata jarak dekat. Bener nggak? Iya. Terus kemudian ya kita bicara tentang tentang pajang. Empu pajang itu yang terkenal itu ada 8, yaitu yang pertama adalah Empu Wagati, kemudian ada Empu Jublak, ada Empu Cantaka dengan hasil karyanya adalah kluwuk mas, ya. Kemudian ada Empu Loning dengan hasil karyanya Songo-songo, kemudian ada Empu Lobang dengan dengan hasil karyanya itu Bengonoleh ya, Bengonoleh. Kemudian ada dari Empu Umyang yang Ombak Banyu. Kemudian juga ada Empu Yapan dengan Blarak Sempal. Seperti itu. Jadi empu dipajang itu menghasilkan pusaka-pusaka yang top. Seperti itu. Gimana Mbak Melati? Iya, agak banyak ya yang harus kalau untuk pemula kayaknya sih harus panjang lagi belajar. Iya. Jadi kalau untuk bermain tosan aji, Mbak Melati lebih ke arah fisiklinya dulu saja. Iya. Ngapalin jenis warongkonya, handle. Nah, kalau ini kayu ini sendiri dibuat dari kayu apa ini? Coba lihat. Kalau kita cermati, ini seperti kalau kayu johar, sahabat johar. Kayu apa? Dilihat dari seratnya, kayu johar, pohon johar. Kalau orang Tegal pohon johar, seperti itu, ya. Jadi sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kalau dilepas begini tidak kelihatan di kamera. Nah, kayak gini kelihatan. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur keris Sengkol Putut Kembar ini adalah besar harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini agar si pemilik ini mempunyai satu ketebalan iman dengan lambang pamor alif, agar tidak mudah tergoda dari berbagai macam godaan. Karena biasanya orang kalau mau sengsara itu tergoda yang 5 tadi. Kita berlindung dari Allah, dari kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kejahatan juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cuman ada satu hak prerogatif atau pilihan dalam hidup, kita mau melakukan itu atau tidak. Allah menyediakan ini yang baik, ini yang buruk. Kamu mau mengerjakan silahkan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, segala sesuatunya mau yang Nah, baik dan jelek, baik dan jelek semuanya ada Allah. Ya. Kemudian si pemilik dapur Sengkol ini agar dia dilindungi hartanya dari maling. Kemudian dia dilindungi ketika dicuri pun umpamanya sampai tembus ke dimalingi, pencuri itu akan merasa bersalah dan seperti dierep-erep atau dikejar-kejar untuk mengembalikan, nggak tenang. Orang yang hutang pun sama, hutang tidak niat bayar ya, tapi kalau hutang yang niat bayar beda lagi. Tapi orang yang tidak berniat bayar nanti dia gelisah,
seperti dia didatangi, terus yang akhirnya berkesan dia seperti punya ngipri. Biasanya kan orang ngipri begitu ya. Saya sih nggak tahu. Saya nggak pernah soalnya. Janganlah ya. Makanya kadang beranggapan bahwasanya oh dia ngipri karena begitu. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah item rare. Jadi jangan anggap sepele dengan bilang pusaka. Kalau bermain pusaka, ada nilai prestis tersendiri ketika mempunyai pusaka-pusaka yang jarang orang memiliki, Mbak. Begitu. Kalau umumnya pusakanya ya itu sih masing-masing ya. Iya, Cuman kalau kita bicara antikan, Iya. kalau bicara antikan, ketika mempunyai satu dapur pusaka yang sangat langka, ini ikutnya sangat langka, itu buat warisan anak cucu istimewa. Karena apa? Pusaka itu bisa dihargai no limit. Kalau orang sudah senang, ada yang pusaka dimahari 1 miliar, 50 juta, 70 tergantung si pemahar. Dan tidak ada penipuan kecuali barang muda dibilang sepuh, itu baru penipuan. Tapi kalau memang barangnya sepuh dan lain sebagainya, ini loh. Makanya pentingnya harus mempelajari ya. Betul. Supaya nggak kena. Betul, tidak kena prank. Atau kalau orang bilang apa ya, keblondrok. Kalau orang perkerisan bilang keblondrok. Mas O pernah keblondrok nggak? Kena ketipu nggak? Sering. Kenapa kok Mas O sudah bermain lama di pusaka keblondrok? Manusia itu tepatnya salah. Kadang kita kalau kurang teliti, barang prosesan yang sepuh diproses lagi biar kelihatan sepuh atau bagaimana. Apalagi kita beli cuma via online, foto doang. Setelah barangnya datang berbeda dengan fotonya. Itu keblondroknya di situ. Kadang dengan pegang fisik sendiri karena kurang teliti, karena terburu-buru juga akhirnya keblondrok. Banyak Mbak Melati ya. Dan bermain tosan aji kalau kita memakai hati itu senang, tidak bosan. Karena saya bermain tosan aji dari tahun 98 sampai sekarang. Dibikin tahun 2000 saja sudah 23 tahun. Berarti tambah 2 udah 25 tahun saya main tosan aji. Cukup. 25 tahun main tosan aji. Ya, artinya tetap belajar. Saya tetap belajar. Saya tetap membeli buku-buku yang belum saya punya. Mbak Melati lihat sendiri kan, bukunya itu banyak sekali. Banget. Ya kan, belum yang di sini tumbuh-tumbuhan. Karena kadang sahabat Pusaka Jawa, di sini di buku ini ada tambahan-tambahan yang lain. Seperti empu-empu pajang, kadang di buku ini ada nama empu ini ada di situ nggak ada. Makanya kadang kita saling melengkapi antara buku ini dari pajang ternyata empunya banyak. Ya kan, termasuk empu umyang, ada empu cantaka, ada empu loning, ada empu lobang, ada jublak, ya, ada wagati, ada yapan, ada umyang, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan request. Kemudian kemungkinan insya Allah saya bisa akan live streaming untuk setiap malam minggu, insya Allah live streaming. Nanti saya kasih kabar lah. Kemungkinan biasanya jam 8 sahabat Pusaka Jawa, ya, karena jam 8 efektif orang sudah sholat isya ya. Iya. Sudah tenang. Sudah santai. Kemungkinan bisa 1 jam ataupun lebih tergantung komunikasi. Pembahasan ya. Jadi apa aja yang mau dibahas bisa ditanyain di sini. Bisa ditanyakan. Gitu, ya. Silakan. Yang jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak bisa buat PR. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, ya. Tetap insya Allah buat PR. Jadi sahabat Pusaka Jawa yang langsung interaksi silakan. Kemungkinan kalau umpamanya malam minggu bisa saya sendiri, bisa juga ditemani Mbak Melati kalau Mbak Melati nggak sibuk, karena ini Mbak Melati Keraton ini jadwal show-nya padat. Tour show-nya padat. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa mungkin nanti next time ketika saya kalau umumnya tidak bisa bareng collab dengan Mbak Melati Keraton untuk live, ya Mbak Melati nanti dihubungi biar ikut komentar.
barangkali mau nanya silakan Mbak Melati ya kan. Iya, boleh. Biar agar lebih tahu. Boleh. Untuk menambah wawasan. Betul ya sahabat Pusaka Jawa. Ada yang mau ditanyakan Mbak Melati? Masih kayak orang bego dulu kali ya untuk ini pertemuan kali kedua ya, jadi agak maklum kalau agak-agak bodoh. Asal jangan botol. Apa udah bodoh tolol lagi. Oke sahabat Pusaka Jawa. Ya jadi ini di season kedua ini Mbak Melati sudah mulai cair suasananya. Artinya dia mau ngomong. Pada season pertama kan tahu sendiri dia kayak manekin, pajangan patung di toko, diem aja. Sekarang sudah mulai berinteraksi ya. Silakan komentar buat Mbak Melati maupun buat saya. Dan sahabat Pusaka Jawa, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.